Di sini saya Tamam Akbar Maulana dengan NIM 111240047. Sebelum kita masuk pada bagaimana cara menggambarnya, pertama itu ada alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada pensil dan ada draw pen. Kemudian yang ketiga itu ada penggaris segitiga dan kemudian ada busur. Lalu juga ada penggaris biasa. Kemudian yang pertama adalah kertas yang untuk kita menggambar sebuah sistem kristal. Lalu yang dilakukan untuk pertama kalinya yaitu di sini kita akan mencari titik tengahnya, di mana itu juga dapat mempermudah agar kita bisa menggambarkan sumbu-sumbu utamanya. Nah, di sini saya menggambar atau saya menggaris sumbu C dari perpotongan yang didapatkan tadi, dan juga dapat digariskan lagi dari perpotongan tadi, yaitu kita menemukan sumbu B-nya. Jadi dari perpotongan tadi kita itu mendapatkan dua sumbu utama, yaitu sumbu C dan juga sumbu B. Kemudian untuk mendapatkan sumbu A, kita akan menggunakan busur, di mana sudut daripada sumbu B dan juga sumbu A nantinya itu adalah tinggi sebesar 30 derajat. Maka di situ kita titikkan 30 derajat antara sumbu B. Lalu kita gariskan panjang, dan setelah kita mendapat sumbu A, B maupun sumbu C. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita beri titik pada perbandingan dari sumbu A, B, C itu adalah 2:6 banding 6, ataupun kita beri titik pada sumbu A itu sebesar 2 cm 2 cm. Lalu kemudian di sumbu B itu 6 cm kanan 6 cm kiri, begitu pula di sumbu C 6 cm ke atas dan juga 6 cm ke bawah, seperti pada video. Oke, lalu kemudian di sini kita akan menggunakan penggaris segitiga, di mana penggaris tersebut kita gunakan untuk menarik atau istilahnya kita mengcopy sumbu A yang sudah kita buat tadi ke titik-titik yang sudah kita tandai tadi di 6 cm kiri B maupun kanan B, dan juga atas maupun bawah sumbu C. Dimana itu untuk mempermudah kita yang pada akhirnya nanti kita hubung-hubungkan. Lalu kemudian di titik atau di garis yang sudah kita copy dengan segitiga tadi, kita garis dengan rasio yang sama dengan pada sumbu A tadi, yaitu 2 cm 2 cm. Lalu kemudian di sini kita akan menggaris sejajar dengan sumbu C ke kiri maupun kanannya, atau di titik yang sudah kita rasio tadi 6 cm ke kiri maupun ke kanan, dengan menggunakan segitiga atau penggaris segitiga lagi. Lalu kemudian dengan cara yang tadi, dimana kita menggunakan penggaris segitiga untuk istilahnya menggaris yang sama atau sejajar dengan sumbu A ke titik-titik yang sudah kita tandai. Kemudian setelah kita menggaris di beberapa titik yang sudah kita buat tadi,
kita hubung-hubungkan titik antar titik yang sudah kita buat menjadi sebuah garis, dimana dari penghubungan tadi itu bakal membentuk sebuah sistem kristal isometrik seperti pada video di sini. Dari penghubungan titik-titik tadi, di sini kita sudah dapat melihat sebuah bentuk dari sistem kristal isometrik, dan juga jangan lupa untuk menandai setiap sumbu-sumbu utamanya, sumbu A, B maupun sumbu C-nya. Lalu kemudian untuk langkah terakhirnya yaitu kita akan menebalkan semua dari gambar atau kerangka yang sudah kita buat dari sistem kristal isometrik ini. Lalu untuk penyempurnaannya jangan lupa juga untuk setiap sumbu itu diberi notasi simbol, dan juga kita juga menggambarkan sumbu lateralnya maupun sumbu intermedian, dan juga kita gambarkan bidang simetrinya, dan untuk setiap bidang itu diwarnai dengan warna yang berbeda seperti pada gambar tersebut, sehingga penggambaran sistem kristal tersebut itu kita dapat menyajikannya dengan lengkap, dan juga orang yang melihatnya itu bisa tahu ternyata bidang ini sama dengan ini, sehingga di situ orang bisa membayangkan bagaimana sistem kristal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah penggambaran dari diakis dodekahedron atau juga sistem kristal yang mengalami perkembangan dari sistem kristal isometrik tadi. Nah, cara yang pertama itu sama dengan yang tadi, yaitu kita mencari titik tengah di mana di situ menjadi alat bantu untuk kita dapat menentukan sumbu C maupun sumbu B-nya. Lalu kemudian juga penggunaan busur, dimana itu untuk menentukan sumbu A-nya dengan besaran yang sama antara sumbu B juga sumbu A itu adalah 30 derajat. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan sumbu-sumbu utamanya, baik sumbu A, B maupun sumbu C, kita beri tanda atau titik pada ketiga sumbu dengan perbandingan ukuran, yaitu 1:3 untuk sumbu A banding B banding C, dan juga beri titik pada kelipatannya, yaitu 2:6 Jadi di setiap sumbunya itu ada 2 titik. Lalu di sini kita akan tarik garis dari sumbu B yang berukuran 6 atau kelipatan dari 3 tadi ke sumbu A yang dia itu bertitik atau berasio 1. Lalu kemudian tarik garis dari sumbu A yang dia itu berukuran 2 dari ukuran sebelah 1 ke sumbu B yang berukuran 3 atau ukuran sebenarnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita membuat sebuah garis sejajar dengan sumbu B, di mana di situ kita gariskan pada titik yang berukuran 3 cm pada sumbu C, baik 3 cm dari pusat ke atas maupun 3 cm dari pusat ke bawah. Lalu kemudian kita beri sebuah garis yang sejajar dengan sumbu A pada titik yang sudah kita dapatkan, atau di sini pada 3 cm dari sumbu B baik ke kiri maupun ke kanan. Lalu juga nantinya pada sumbu di 6 cm pada sumbu C baik ke atas maupun ke bawah dan sebagainya. Kemudian tandai dengan titik rasio 1:1, kemudian hubungkan antar titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis yang sejajar dengan sumbu C. Kemudian hubungkan antara titik dengan garis yang sudah
kita buat tadi, atau mungkin dari perpotongan-perpotongan tadi, terutama pada kotak merah tersebut itu menunjukkan bahwa di situ kita menarik garis dari garis sejajar terhadap sumbu B tadi ke titik perpotongan antara garis sejajar sumbu C di sumbu A dengan garis miring yang menghubungkan sumbu A dan sumbu C. Itu bisa terlihat dari kotak kecil pada gambar tersebut. Intinya nanti dari penghubungan antara titik dengan sudut dan juga pada perpotongan tadi menghasilkan gambar seperti pada gambar di pojok kanan atas. Kemudian tarik garis dari garis yang sejajar sumbu A di sumbu C dengan garis yang sejajar A di sumbu B, dan juga pada bagian atas maupun bawahnya. Kemudian yang terakhir, hubungkan perpotongan yang dibuat oleh garis itu seperti pada kotak jajar genjang yang ada di gambar sebelah kanan. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu adalah menebalkan dari pola-pola yang sudah kita buat tadi, karena pada intinya sistem kristal diakis dodekahedral ini adalah bentuk yang berada di tengah tersebut, dan untuk garis-garis yang pada atas maupun bawah itu hanya sebagai pembantu untuk membentuk sebuah sistem kristal diakis dodekahedral ini. Yang terakhir adalah untuk finishingnya, yaitu kita menghapus bagian-bagian yang tidak dipakai tadi, sehingga sistem kristal diakis dodekahedral ini akan terlihat seperti pada gambar di sini. Kemudian jangan lupa juga untuk memberi notasi simbol dan juga bidang simetri yang diwarnai berbeda dengan bidang simetri yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembuatan video tentang bagaimana cara menggambar sebuah sistem kristal isometrik maupun diakis dodekahedral. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.